pagi semuanya. Hari ini saya bangun pagi-pagi sekali karena saya harus baking roti gandum. Terus ada beberapa baking chiffon cake sama marmer cake. Ya, hidup saya jadi lebih happy kalau saya baking. Jadi saya bekerja sesuai dengan passion saya, bikin video dan lain-lain. Terus saya juga barusan sempat jalan kaki sama anak saya dan kita mau sarapan sekarang. Saya sangat merasa sehat hari ini. Sarapan saya adalah oatmeal, jadi biasanya saya tambahin sama ini adalah resin. Kalau misalnya saya punya beberapa almond atau walnut, saya akan tambahkan. Cuman saat ini saya lagi nggak ada walnut sama almondnya, jadi makan ini aja. Ini enak banget buat pagi-pagi sama teh manis, tapi gulanya sedikit aja. Bit gosong. Come on, it's time to take a shower. It's time to take a shower. Ayo, ayo, the water is ready. Yay, yes. Good boy. Saya akan pergi ke pergi ke mall untuk nongkrong sebentar dan ambil kacamata sebentar dengan teman saya. Sekalian hiburan, dan ini lagi siap-siap mau dandan dulu. Mau pergi, ini gak sempet nyatok rambut, nyari sisir juga nggak ada. Nggak apa-apa lah, begini saja. Anxiety kemarin, terus saya jadi sembuh sekarang. Saya banyak mengubah kebiasaan saya, mengubah segalanya. Saya juga memilih orang-orang yang dekat dengan saya. Terus saya tidak membiarkan diri saya terluka, dan saya selalu pastikan bahwa apapun yang saya lakukan itu membuat saya bahagia, karena kesehatan mental itu sangat penting ya buat saya. Dan saya punya anak, saya punya pasangan, jadi mereka harus bahagia. Kalau saya nggak bahagia, gimana saya mau bisa membahagiakan mereka? Seperti itu. Juga makan makanan sehat setiap hari yang bisa mendukung kesehatan saya secara mental. Dan sekarang saya mulai vegan, dan vegan itu sangat baik ternyata buat saya, sangat sehat buat saya. Saya jadi lebih sehat, lebih bahagia, dan itu luar biasa banget. Anxiety disorder itu udah jarang banget kambuh. Jadi kalaupun misalnya kambuh sedikit, ya sudahlah, biarin aja gitu. Jadi hidup vegan saya ini, jadi jarang banget saya merasa cemas, dan saya jadi lebih bahagia aja gitu. Mood saya jadi lebih bagus. Terus anak-anak saya juga lebih bahagia. Cara saya berkomunikasi juga banyak lebih mementingkan berpikir dulu gitu. Saya nggak langsung asal hajar. Biasanya kalau saya ngerasa terancam, saya langsung melakukan pembelaan. Tapi kalau sekarang saya pikirkan semuanya dulu. Setelah saya pikirkan, baru saya lakukan sesuatu, dan pastinya dengan pikiran yang jernih. Sudah mulai pergi, harus siap-siap. Ini udah ada tripod, charger, dompet, uang. Jangan lupa ini tas-tas belanja mau saya masukkan juga ke dalam tas. Biasanya saya suka belanja kalau kesana dan suka lupa bawa tas belanja, jadi bingung mau dimasukin kemana. Harus pakai masker karena masih pandemi. Jadi harus pakai masker kemana-mana. Ini untuk kesehatan kita juga ya guys. Udah rapi semuanya. I gotta go. Nanti saya bikin vlog di sana kalau sempet ya. Udah keburu.
Mas mau ambil kacamata atas nama coba dulu ya. Mbak, cash. Masak bayam dulu nih buat anak saya. Dia pengen makan mie tapi harus pakai bayam biar lebih sehat. Ya teman-teman, saya juga banyak baca pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di komen. Banyak yang belum saya jawab. Tapi pada intinya sih untuk saya sendiri ya, agar saya bisa sembuh dari anxiety disorder, saya lebih apa ya, yang tadi saya bilang, saya bergaul dengan orang-orang yang memang positif. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, jatuhnya kita makin negatif thinking. Terus juga apa namanya, yang namanya kita itu manusia makhluk sosial ya. Jadi orang-orang di sekeliling kita itu sangat berpengaruh terhadap mood kita. Kalau menurut saya yang masih apa ya, banyak terpengaruh moodnya sama lingkungan sekitar atau sama cuaca yang tiba-tiba gloomy day yang tiba-tiba gloomy atau mendung. Saya tuh kadang kalau cuaca mendung suka berasa kayak apa ya, suka berasa kayak perasaan tuh nggak enak gitu ya. Apa namanya, itu sangat ngaruh banget. Tapi kalau misalnya cuacanya bagus, kayak tadi pagi itu bagus banget, langitnya biru, cahayanya mataharinya bagus gitu, nembus, keren banget, dan itu juga bikin hati saya lebih ceria gitu. Nah makanya saya lagi latihan terus dengan meditasi. Saya latihan untuk menerima setiap mau mendung mau panas, saya tetap bahagia, harus tetap bahagia dengan cuaca apapun gitu. Nah terus sangat menghindari, jadi kalau saya sudah tidak nyaman sama orang ini misalnya, saya sih lebih banyak menghindar gitu, daripada nanti saya lanjutkan malah saya jadi sakit. Mendingan ya udah, mendingan saya nggak usah temenan aja gitu. Seperti itu sih teman-teman. Terus yang namanya sakit teman-teman, kalau misalnya kita usia udah bertambah, yang namanya kita punya sakit penyakit itu, setelah saya sadar, saya berpikir bahwa yang namanya penyakit, manusia itu pasti punya penyakit. Nah sekarang juga saya sudah ke tahap itu. Jadi pada saat saya takut sakit ini ada masih berasa kayak ulu hati, kadang sakit atau apa, tapi sekarang saya udah, ya udahlah nggak apa-apa. Terus saya juga tetap afirmasi terhadap tubuh saya sendiri gitu, bahwa saya baik-baik aja, saya baik-baik aja, saya baik-baik aja. Dan memang sugesti itu, sugesti dari diri saya itu bisa membuat saya jadi merasa sehat seperti itu guys. Jadi saya selalu mensugestikan diri saya sehat, saya baik-baik aja. Dan kalau meditasi saya selalu bilang saya sehat, saya bahagia, saya sehat, saya bahagia, saya sehat, saya bahagia, saya sehat, bahagia gitu. Dan itu secara gak langsung bikin mood kita juga jadi lebih baik, dan kita kayak tersugesti bahwa kita sehat gitu teman-teman. Oke deh, thank you for watching, sudah tonton video ini. Nanti akan saya buat video lebih banyak lagi. Pertanyaannya yang belum sempat dijawab nanti akan saya buat khusus dalam satu video ya. Thank you, bye bye.